Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Aku akan ngejelasin seluruh diskursus mengenai UIPM, kampus yang ngasih gelar Dr. Honoris Causa ke Raffi Ahmad hanya dalam waktu 5 menit. Awalnya 4 hari lalu Raffi Ahmad itu bikin postingan kalau dia wisuda di Thailand dan dapat gelar honoris causa. Nah, si netizen itu berantemin kok bisa sih orang dapat gelar tapi nggak pernah kuliah. Padahal honoris causa itu emang bisa didapetin siapapun yang berjasa dalam bidang tertentu atau pencapaian hidupnya itu istimewa. Jadi untuk Raffi Ahmad dapat gelar honoris causa itu memang possible. Karena kampusnya di luar negeri dan banyak orang yang penasaran, banyak yang datang juga ke website resminya. Pas mereka coba mau daftar, ternyata malah disuruh ngisi Google Form, dan bahkan kontak personnya pun pakai nomor WhatsApp. Terus pas dibuka Google Formnya, ada pilihan-pilihan gelar. Kayak misalnya mau master, mau doktor, atau mau doktor honoris causa, profesor honoris causa. Orang-orang tuh berasumsi kalau gelar ini tuh diperjualbelikan. Dari sini netizen itu mulai curiga, akhirnya mereka nyari office-nya langsung. Karena beberapa kampus yang emang base-nya online itu tetap punya kampus atau office-nya sendiri. Kayak misalnya universitas terbuka itu kan mereka tetap punya kampusnya sendiri. Akhirnya di scroll-scroll ke bawah ketemulah alamat resmi yang mereka taruh di Thailand, USA, Rusia, sama di Bekasi. Salah satu WNI di Thailand itu penasaran, udah gitu nyari alamatnya langsung, dia datengin langsung. Tapi ternyata ketemunya bukan office sama sekali, dan waktu ditanya ke resepsionisnya, resepsionis juga nggak tahu mengenai UIPM ini sama sekali. Jadi pas dia datang, dia malah ketemu sama hotel. Gak berhenti di situ dong, akhirnya netizen penasaran juga sama yang di Bekasi karena letaknya emang ada di Plaza Sumarekon, ada di mall gitu di lantai 7. Akhirnya ini orang niat pakai baju kayak setelan orang mau kuliah, kemeja celana panjang. Terus pas datang di lantai 7 itu ternyata adalah perusahaan yang nyewain ruangan-ruangan untuk jadi kantor kecil atau buat jadi ruang meeting. Jadi itu emang disewanya tuh bisa harian, bisa mingguan, atau misalnya tahunan. Dan UIPM ini jadi salah satu yang nyewa di perusahaan ini. Netizen makin penasaran lagi, mereka cari yang di USA. Ternyata pas dilihat, dia bentuknya bukan mirip kantor, bahkan lebih mirip perumahan. Selain kejanggalan kayak alamatnya yang gak jelas, udah gitu kontak personnya pakai WhatsApp, udah gitu pas mau daftar malah disuruh isi Google Form. Yang lebih lucunya lagi adalah pendirinya, Rantastia Nur Alangan, itu lulusan dari UIPM-nya sendiri. Jadi bayangin aja, orang yang lulus dari kampus yang dia bangun sendiri. Gak sampai situ, banyak netizen yang datang ke official YouTube-nya UIPM Channel, terus nemu cover-cover lagu dari Rantastia Nur Alangan. Nah, UIPM-nya tuh langsung respon sebenarnya. Mereka bilang kalau kita ini memang gak ada office tersendiri karena kita basisnya online. Jadi emang ini tuh jaringannya internasional. Cuman yang bikin bingung adalah kalau mereka adalah jaringan internasional, kenapa website resminya itu pakai domain.ac.id? Terus akhirnya netizen cari juga di Ban PT sama PD Dikti, tapi nggak ketemu kalau UIPM ini terdaftar sebagai institusi resmi. Gak berhenti di situ, akhirnya orang-orang makin ngulik lagi kan websitenya. Dan waktu dilihat daftar-daftar jurnal mereka, kan jurnal itu biasanya isinya artikel-artikel ilmiah gitu kan. Tapi kita malah bisa ngelihat ada surat Yasin, terus ada tulisan-tulisan yang sumbernya itu pakai dari Kuiper, udah gitu kayak banyak banget tulisan-tulisan yang kayak hanya hasil translate gitu. Jadi itu yang bikin orang makin curiga sama kampus ini. UIPM sendiri bilang kalau mereka itu dilegitimasi sama United Nations alias PBB. Terus waktu kita cek di PBB-nya langsung, ternyata UIPM ini bukan terdaftar sebagai kampus, tapi lebih terdaftar sebagai organisasi. Yang berarti mereka itu bisa ikutan misalnya ada rapat PBB atau apapun, tapi sebagai perwakilan organisasi, bukan perwakilan kampus. Nah sebenarnya informasinya itu gampang banget ya, semuanya dicari di website resmi mereka, YouTube channel mereka, terus udah gitu di Wikipedia juga ada, tapi sayang banget sekarang websitenya udah tutup, kita udah nggak bisa buka lagi, entah kenapa server down. Terus udah gitu Wikipedia juga tiba-tiba datanya abis, nggak ada semua, kehapus semua. Terus Instagramnya mereka baru aja ngupload somasi dan ngancem kalau misalnya orang-orang yang mencemarkan nama baik UIPM itu akan dilaporkan dan dibawa ke jalur hukum. Tapi sekarang Instagramnya udah di private. Menurut kalian gimana? Raffi Ahmad jadi tempat money laundry pejabat.
Gue baru beres baca artikel dari Project Multatuli tentang gurita bisnis Raffi Ahmad. Dan wow, menurut gue lo semua harus baca. Buat yang belum tahu, tahun 2019 Raffi Ahmad itu mengendorse pasangan Jokowi Ma'ruf untuk jadi capres dan cawapres. Dan selama kepemimpinan Jokowi di 5 tahun terakhir, Raffi Ahmad itu salah satu influencer rezim yang paling terkenal. Zaman Covid, kereta cepat, sampai IKN. Gak lupa juga awal tahun ini di Pilpres 2024, Doi jadi tokoh penting dari Joget Gemoy. Di artikel ini tuh dijelasin bahwa Raffi Ahmad bikin seenggaknya 35 PT di periode keduanya Jokowi, yaitu 2020 sampai 2024. Lo baca deh, bener-bener dijelasin satu-satu mulai dari jenis bisnisnya, modal dasarnya, komisarisnya, dan siapa aja orang yang terlibat. Sumbernya dari Ditjen AHU Kemenkumham. Salah satu yang kita tahu jelas, Trans Entertainment ini 78,6% sahamnya milik Raffi Ahmad, 6,8% milik Doni Oskaria, 1,2% milik Nagita Slavina, dan 1,1% milik Kaesang Pangarep. Nah, Doni Oskaria ini adalah salah satu nama yang dipanggil ke Kertanegara kemarin untuk bertemu Prabowo Subianto, presiden terpilih kita. Dia ini adalah Dirut Injurni, induk perusahaan BUMN di sektor aviasi dan pariwisata. Buat 34 penjelasan bisnis lainnya bisa cek sendiri ya. Menurut artikel, kongsi bisnis Raffi Ahmad ini terafiliasi dengan paling enggak 17 PEP atau politically exposed person, orang yang pernah atau sedang menjadi pejabat publik. Bisa lihat di infografis ini ya, beberapa diantaranya ada kedua anaknya Jokowi, Kaesang dan juga Gibran. Terus juga ada menteri, ada anak menteri, petinggi perusahaan BUMN, ada bos nikel, bos batu bara. Koneksi bisnis-bisnis Raffi Ahmad yang menggurita dengan para penguasa ini menciptakan peluang money laundry atau pencucian uang. Buat yang nggak tahu, money laundry itu adalah proses di mana uang yang didapetin dengan cara yang haram, misalnya korupsi, itu dicuci, dibersihkan supaya terlihat legal dan sah. Salah satu cara nyuci uang yang paling umum adalah lewat perusahaan-perusahaan bodong dan bikin transaksi bisnis di sana. Dengan punya banyak perusahaan, uang tuh bisa dibikin muter-muter di antara entitas bisnis, dan ini bikin asal-usulnya jadi makin sulit untuk dilacak. Dan money laundry itu melanggar hukum ya, bisa dipenjara maksimal 15 tahun atau didenda paling banyak 15 miliar. Karena kalau emang uangnya hasil kerja keras, ngapain dicuci? Salah satu pertanyaan juga, apakah Raffi manfaatin kedekatannya dengan PEP tadi untuk dapetin keuntungan bisnis? Saya akses izin yang lebih gampang, peluang-peluang proyek eksklusif, atau kemudahan yang lain. Karena pejabat publik harusnya etisnya tidak boleh terlibat dengan perusahaan swasta, apalagi jadi pemegang saham. Ini bisa ngerugiin rakyat karena kebijakan yang harusnya netral jadi bisa dimanipulasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Tapi kata Pak Erick Thohir, dia yakin banget kalau Raffi Ahmad tuh nggak terlibat dalam pencucian uang. Kita mau percaya aja bagaimana? Panik. Satu hari sebelum dilantik untuk menjadi menteri di kabinet yang baru, ternyata banyak sekali skandal yang dilakukan oleh mungkin beberapa menteri yang sebelum diangkat ternyata ingin mencari jabatan setinggi-tingginya dengan cara yang instan. Mungkin 2 hari lalu kita dengar tentang kampusnya Raffi Ahmad setelah dibongkar netizen, yang katanya UIPM itu, University of Institute Management Profesional, yang katanya di Thailand, ternyata kampusnya ada di Bekasi, yang tidak terdaftar PDDT, dan juga mengaku katanya telah mendapatkan SK Kemenkumham, ternyata tidak ada, bahkan di Ban PT pun tidak terdaftar. Dan sekarang kita baru terkuak tadi malam, ternyata disertasi S3 yang diselesaikan secara cepat dan kilap oleh salah satu Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia, ternyata terindikasi plagiat dari salah satu skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Pengki Pratiwi. Saya di sini ingin memberitahu bahwasanya bagaimanakah reaksi UI setelah melihat bahwasanya disertasi Bahlil Lahadalia ini mencatut skripsi orang. Karena setelah dicek di Turnitin, ternyata similarity-nya atau plagiasinya sejumlah 95%. Berarti kita simpulkan bahwa satu skripsi itu isinya plagiat semua dari punya orang yang katanya judulnya ini tentang hilirisasi nikel, environment hilirisasi nikel. Jadi bagaimana kelanjutannya? Apakah UI ini akan bertindak atas kebobrokannya, atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan memberikan tindakan bagi plagiator-plagiator di kelas-kelas pejabat ini? Bagaimana kelanjutannya? Kita simpulkan sendiri bagaimana kelakuan pejabat-pejabat kita saat ini. Salam
Menteri ini ketahuan pakai joki tapi malah dibilang layak dapat rekor muri. Kok bisa sih Pak Bahlil nggak punya S1 dan S2 yang terdaftar di Dikti, langsung loncat S3 dapat gelar doktor dari UI cuma kuliah 1,5 tahun? Emang bisa kalau nggak ada yang bantuin, bukannya menteri kerjaannya sibuk? Ternyata 95% disertasinya jiplakan, hasil mencuri dari skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kok bisa ketahuan emang jokinya kurang profesional? Ternyata nama jokinya Alfian Sandy Yustian dan dia lupa menghapus namanya di metadata file disertasi itu. Supaya cepat selesai, Alfian juga ngerjainnya keroyokan, dibantu dengan 5 rekannya yang bekerja di Kementerian Pak Bahlil. Tapi kok Pak Bahlil bisa lulus pas ujian disertasi? Ternyata Pak Chandra sebagai promotor studi Pak Bahlil ingin membalas jasa karena sudah diangkat menjadi komisaris BUMN di Februari 2023 dan bertepatan dengan waktu mulai studi Pak Bahlil. Oh terbongkar ya, pantas Rocky Gerung marah karena sistem pendidikan di Indonesia diacak-acak. Nah, emang kenapa kalau pakai gelar instan emang merugikan negara? Bisa lihat 500T menguap karena Indonesia impor minyak dan gas dari kebijakan yang dibuat. Ada juga pembengkakan anggaran karena penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya menaikkan tunjangan Kementerian ESDM karena telah membantu Pak Bahlil. Bahkan karena punya gelar doktor ini, Pak Bahlil kembali lagi diangkat menjadi menteri. Makanya alumni UI membuat petisi untuk menuntut kaji ulang gelar doktor Pak Bahlil. Kalau kamu mau ikutan, kamu juga bisa ke website mentorpolitik.id/petisi, lalu baca dan tanda tangan petisinya. Bukan jadi wakil menteri, ternyata inilah jabatan Raffi Ahmad di kabinet Prabowo Gibran. Raffi Ahmad menjadi salah satu di antara tokoh yang dipanggil Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara. Meski Raffi Ahmad dipanggil Prabowo, ternyata suami Nagita Slavina itu disebut tidak ditugasi untuk menjadi wakil menteri Prabowo. Politisi Partai Amanat Nasional Bima Arya mengungkap posisi jabatan untuk Raffi Ahmad. Bima Arya menyebut, Raffi Ahmad akan mendapat posisi sebagai staf utusan khusus Presiden. Kenapa harus main di Ulti 288? Karena bermain di Ulti 288 akan memanjakan member. Apalagi kalau ada member baru itu pasti akan diprioritasin oleh kami. Bukan hanya dimanjain aja, bahkan nanti member Ulti 288 berkesempatan mendapatkan hadiah dan voucher liburan gratis ke Paris bersama Rans Group gitu. Setelah punya presiden dengan ijazah palsu, kini muncul menteri dengan gelar instan. Kisru gelar Dr. Bahlil Lahadalia dari Universitas Indonesia kini menjadi bahan pembicaraan publik. Fakta bahwa ia tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa S1 atau S2 di Dikti jelas menunjukkan ada yang tidak beres. Hanya terdaftar di S3, tetapi berani mengklaim gelar doktor. Ini adalah penghinaan bagi dunia akademik. Lebih parah lagi, metadata disertasi Bahlil mencantumkan nama Alfian Sandy Yustian sebagai penulis. Apakah kita sedang menyaksikan skandal joki yang terang-terangan? Alfian, lulusan S1 yang bekerja di Kementerian Investasi tempat Bahlil. Dan diketahui bukan hanya Alfian saja, namun 5 orang lainnya. Belum cukup, dugaan plagiarisme muncul setelah netizen memeriksa disertasinya. Karya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah diduga dicuri. Ini bukan hanya soal pelanggaran akademik. Ini adalah contoh penyalahgunaan kekuasaan yang merusak integritas pendidikan kita. Apakah Bahlil ini benar-benar layak menyandang gelar doktor? Apa yang ia persiapkan hingga terburu-buru lulus dengan cara instan? Jangan biarkan elit terus bermain di atas penderitaan pendidikan yang seharusnya suci. Sudah cukup dibohongi ijazah palsu. Jangan lagi ada pemalsuan pendidikan di pemerintahan Indonesia. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.